Halo nakama. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita di Arc Skypiea. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah berhasil keluar dari kerajaan Alabasta, mereka melalui beberapa pulau. Nah, karena lumayan banyak file, jadi kita langsung ke cerita utama saja. Pada saat di perjalanan, mereka dikejar oleh pasukan angkatan laut. Akan tetapi mereka berada pada situasi tak terduga, di mana ada sebuah bongkahan kapal yang jatuh di sekitar kapal mereka. Kemudian kawanan topi jerami memutuskan untuk mengambil sesuatu yang berharga di kapal tersebut. Kejadian itu pun juga membuat log post yang dibawa Nami berubah. Tepatnya log post tersebut mengarah ke atas. Hal tersebut membuat mereka berpikir bahwa ada sebuah pulau yang berada di langit. Dan mereka pun memutuskan untuk mengidentifikasi bongkahan kapal tersebut. Setelah menganalisis kapal itu, Robin tampak mengetahui sejarah di balik kapal tersebut. Ternyata kapal tersebut adalah milik bajak laut zaman dahulu, tepatnya 200 tahun yang lalu, di mana kapal itu bernama Saint Brice. Dan setelah mendengar hal tersebut, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kapal tersebut. Alhasil mereka memutuskan untuk menemukan barang berharga dan kapal tersebut. Kemudian Luffy, Zoro, dan Sanji pun menyelam untuk mencari barang berharga dari kapal tersebut. Namun tak lama kemudian tiba-tiba datang bajak laut. Ternyata tujuan mereka adalah mengambil bongkahan kapal yang tenggelam tersebut. Nah, bajak laut tersebut diketahui oleh seorang kera yang bernama Masira. Hal tersebut membuat rekan topi jerami yang lain terkejut. Karena Luffy dan lainnya sedang mencari barang berharga dari bongkahan kapal itu. Sebelumnya Masira memperingatkan kepada Nami dan rekan-rekan untuk tidak mengambil bongkahan sedikit pun. Namun di sini, Nami berhasil mengecoh Masira dengan perkataannya. Dan tak lama kemudian Masira meminta bawahannya untuk mengambil bongkahan kapal tersebut. Singkat cerita, akhirnya Luffy dan yang lain ketahuan dan Masira. Dan di saat yang sama tiba-tiba muncul kura-kura yang sangat besar, yang memakan bongkahan kapal tersebut. Sementara Luffy dan rekan yang lain bersama Masira berhasil menghindar. Mereka pun juga berhasil membawa beberapa barang dari kapal tersebut. Pada akhirnya kawanan topi jerami bisa kabur dari kerjaan bajak laut Masira. Namun di saat yang sama pula keadaan menjadi sangat menegangkan, di mana langit berubah menjadi malam dan muncul sebuah bayangan misterius. Namun kejadian itu hanya sekejap. Akibat dari kejadian itu, mereka memutuskan untuk mencari cara untuk pergi ke Pulau Langit. Alhasil mereka menuju sebuah kota terdekat yang bernama Moktown, di mana Moktown disebut-sebut sebagai kota impian. Dan setelah mereka berlabuh, mereka langsung mencari informasi di sana mengenai Pulau Langit. Tepatnya mereka langsung menuju sebuah bar. Sebelumnya kota itu dikuasai oleh seseorang bajak laut bernama Belami, di mana Belami memiliki buronan sekitar 55 juta beri. Di lain sisi, ketika Nami sedang mencari informasi tentang Pulau Langit, tiba-tiba Belami datang, di mana ia ingin menghabisi Luffy karena Luffy memiliki buronan yang besar. Maka dari itu, ia mengincarnya. Bukan hanya mengincar kepala Luffy saja. Ia juga menghina tentang tujuan Luffy yang ingin ke Pulau Langit. Dan menurut Belami, orang yang mempercayai Pulau Langit hanyalah orang bodoh. Sekaligus ia menghajar Luffy dan Zoro untuk membuat mereka sadar atas dongeng tersebut. Namun di sini Zoro dan Luffy tidak membalas mereka. Hal tersebut membuat mereka terluka parah, namun ia tak menyesalinya. Luffy dan Zoro menempati janji yang diberikan Nami untuk tidak membuat masalah di tempat tersebut. Dan setelah kejadian itu, usai mereka langsung kembali ke kapal. Namun sebelum itu, ada seorang lelaki yang mengatakan bahwa Pulau Langit memang benar-benar ada. Mendengar perkataan itu, Luffy dan Zoro langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Pada sore hari, kawanan topi jerami akhirnya berkumpul. Dan satu-satunya yang mendapat informasi mengenai Pulau Langit hanyalah Robin, di mana ia hanya menemukan peta Pulau Langit. Sekaligus ia mengetahui orang
yang mempunyai informasi mengenai Pulau Langit. Dia sekarang hidup di Pulau Jaya Island. Setelah mendengar hal tersebut, mereka langsung menuju ke Pulau Jaya untuk menemuinya. Namun di tengah perjalanannya mereka dihadang bajak laut yang mirip dengan Masirah. Dan ternyata itu adalah rekan dari Masirah. Akan tetapi, mereka tidak melawannya. Karena bajak laut topi jerami sedang buru-buru untuk mencari informasi mengenai Pulau Langit. Setelah tiba di sana mereka bertemu seorang lelaki yang bernama Mont Blanc Cricket, di mana ia adalah orang satu-satunya yang mengetahui tentang informasi mengenai pulau. Singkat cerita pun menceritakan bahwa dulu leluhurnya telah menginjakkan kaki di Pulau Langit. Seseorang tersebut bernama Mont Blanc Norland. Ia dulunya adalah bajak laut yang terkenal. Dan ia juga sangat kuat. Konon katanya Norland adalah satu-satunya bajak laut yang pernah ke Pulau Langit. Dan entar bagaimana mereka bisa ke sana. Namun ia memiliki sebuah bukti bahwa ia pernah ke sana. Bukti tersebut adalah catatan harian yang ia tulis saat menjalani kehidupan di sana. Dan di akhir hayatnya ia disebut-sebut sebagai seorang pembohong. Karena ia telah membohongi raja tentang sebuah kota yang penuh dengan emas. Dan sebelumnya Norland berkata bahwa kota benar-benar ada. Namun setelah ia pergi ke tempat tersebut untuk membuktikan kepada rajanya. Maka dari itu raja memberi hukuman mati kepada Norland karena telah membohonginya. Dan mulai dari situ Norland disebut sebagai seorang pembohong. Atas kejadian yang dialami Norland, keturunannya pun juga dianggap sebagai pembohong. Maka dari itu Cricket pergi mencari kenyataan mengenai Pulau Langit yang dimaksud oleh Norland. Alasannya Cricket ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Norland bukan seorang pembohong. Selain itu ia juga ingin membersihkan nama marganya agar tidak dicap sebagai seorang pembohong. Dan saat mencari informasi mengenal Pulau Langit, Cricket ternyata tidak sendirian. Ia dibantu oleh kera bersaudara yaitu Masirah dan Shoujo. Setelah memiliki tujuan yang sama untuk mencari Pulau Langit, akhirnya Cricket dan Luffy bekerja sama untuk pergi ke Pulau Langit. Pada malam harinya Cricket mulai bercerita tentang catatan-catatan yang ditulis oleh Norland. Dan tak lama berselang Cricket mengatakan kepada kawanan topi jerami. Mereka harus pergi melewati knock-up system. Knock-up system adalah sebuah ledakan gelombang yang sangat besar. Dan gelombang itu adalah satu-satunya cara untuk pergi ke Pulau Langit. Selain itu gelombang tersebut hanya muncul beberapa bulan sekali. Namun menuntut perkiraannya, besok siang gelombang tersebut akan muncul. Norland meminta kawanan topi jerami untuk menemukan seekor burung Saltbird. Di mana Saltbird adalah yang memiliki kemampuan khusus. Tepatnya kemampuannya seperti kompas. Namun burung tersebut hanya menghadap ke arah selatan saja. Dan burung itu adalah penunjuk cara untuk ke Pulau Langit. Alhasil kawanan topi jerami langsung pergi untuk menangkap burung tersebut. Sementara Norland dan kera bersaudara memperbaiki kapal dan menambah fungsi agar bisa terbang ke Pulau Langit. Tak lama berselang, kawanan topi jerami berhasil menangkap burung Saltbird. Namun setelah kembali ia melihat Cricket sedang terluka parah. Ternyata saat pergi mencari burung Saltbird, Cricket dan dua bersaudara dihajat oleh Bellamy dan kawanannya. Tujuan Bellamy ke sini adalah untuk mencuri emas yang dimiliki Cricket. Hal tersebut membuat Luffy marah, dan pada akhirnya Luffy memutuskan untuk mencari Bellamy dan mengambil emas milik Cricket. Dan tak lama berselang ia menemuinya dan meminta menyerahkan emas tersebut. Namun Bellamy menolak dan menantang Luffy untuk bertarung. Di situ terungkap kalau Bellamy pengguna buah iblis Banban no Mi, di mana ia bisa mengubah tubuhnya sebagai pegas, namun kekuatan tersebut tak sebanding dengan Luffy. Dan malah mengalahkan Bellamy hanya dengan satu pukulan saja. Di saat yang sama pula, juga terungkap bahwa bounty buronan Luffy naik. Hal tersebut membuat bawahan Bellamy kaget. Dan setelah usai mengambil kembali emas milik Cricket, Luffy pun langsung kembali. Tak lama berselang setelah semua anggota berkumpul. Akhirnya mereka bersiap untuk mencari knock-up stream. Selain itu kawan topi jerami dibantu oleh dua bersaudara untuk mencari knock-up stream tersebut. Sementara Cricket hanya melihat kawanan topi jerami dan menunggu mereka tiba kembali.
Secara tak terduga Knock Up Stream datang lebih awal. Hal tersebut membuat mereka harus terburu-buru pergi ke sana. Namun ada salah satu kapal bajak laut yang mengejar mereka, di mana ia ingin mengambil kepala Luffy. Karena ia memiliki harga buronan 100 juta beri. Akan tetapi waktu yang tepat pun terjadi, di mana Knock Up Stream dimulai dan membuat kapal kawanan topi jerami terbang ke atas. Dan setelah melewati beberapa rintangan akhirnya, mereka tiba di Pulau Langit. Pada part kali ini, diawali dengan sampainya bajak laut topi jerami di sebuah awan yang misterius, yang konon katanya adalah Pulau Langit. Setelah mendarat di awan putih tersebut, mereka diserang oleh orang yang tak dikenal. Namun mereka ditolong oleh kesatria yang memiliki seekor Pegasus. Ia bernama Genfail dan Pegasus tersebut adalah Perry. Nah, Genfail di sini adalah penduduk asli Pulau Langit. Ia juga menyebut dirinya sebagai kesatria langit. Dan ia juga menawarkan bantuan kepada mereka. Juga menjelaskan bahwa yang menyerang mereka adalah pasukan dari gerilya. Selain itu Hanfail menawari bantuan kepada mereka. Namun itu tidak gratis, melainkan ada imbalannya. Setelah kawanan topi jerami sudah mengetahui bahwa Pulau Langit ada, mereka mulai menelusuri awan tersebut. Dan mereka menemukan sebuah gerbang masuk ke Pulau Langit. Setelah memasuki gerbang tersebut mereka dihadang oleh seorang nenek tua. Nenek itu memberitahu jika masuk ke Pulau Langit, maka dewa akan marah. Namun kawanan topi jerami tidak menghiraukannya. Singkat cerita mereka mulai mengikuti jalur yang dikenal dengan Milky Road, di mana itu menuju langsung ke Pulau Langit. Sampai akhirnya mereka berhasil tiba di Pulau Langit tanpa hambatan. Setelah di sana mereka menemukan hal yang misterius. Juga tumbuhan tidak ada di permukaan lautan biru. Secara tiba-tiba mereka disambut oleh seseorang yang berada di dekat rumah daerah tersebut. Kemudian mereka juga memperkenalkan dirinya. Mereka adalah Konis dan Pagaya. Kemudian mereka memberitahu tentang alat-alat dan bahan makanan yang berada di pulau ini. Dan memberitahu bahwa nama pulau ini adalah Skypia. Tepatnya mereka berada di kota Angel. Kemudian Konis pun juga menjelaskan bahwa Pulau Skypia ini juga 90% terbuat dari dial. Dial adalah alat misterius yang terbuat dari sisa-sisa kerang tertentu, yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dan materi. Juga bisa dijadikan sebagai senjata ataupun kendaraan. Kendaraan seperti kapal kecil disebut sebagai wafer. Setelah mengetahui hal tersebut, Nami ingat pernah menemukan sebuah kapal di permukaan. Setelah itu, Nami meminta Pagaya untuk memperbaikinya. Juga pada saat Nami meminjam wafer untuk berjalan-jalan di sekitar Pulau Langit. Dan lainnya menuju ke rumah Konis untuk beristirahat. Setelah di sana mereka berbincang tentang sesuatu yang ada di Pulau Langit. Juga melarang kawanan topi jerami untuk tidak ditangkap ke pulau yang berada di dekat daerah sini. Pulau terlarang itu adalah Upper Yard. Dan di sana dikatakan adalah tempat suci yang ditinggal oleh dewa. Dewa itu bernama Enel. Di sisi Nami sudah terlalu jauh mengitari daerah di sekitarnya. Dan ia menemukan pulau yang berbeda dari Pulau Langit. Karena pulau itu seperti pulau yang berada di permukaan lautan biru. Saat mengitari pulau tersebut, Nami mendengar suatu teriakan. Dan ternyata itu adalah sebuah dial. Namun secara tiba-tiba ada seorang yang keluar dari tempat tersebut dengan penuh luka. Dan ia sedang meminta bantuan kepada Nami. Namun tiba-tiba ada ledakan yang mengincar orang tersebut, yang mengakibatkan lubang yang besar di sana. Singkat cerita, Nami ketakutan berada di sana dan juga merasa ada keanehan di pulau ini. Setelahnya Nami pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat Konis. Sementara itu kawanan topi jerami kebingungan karena tidak melihat Nami di sekitar rumah Konis. Karena mereka mengkhawatirkan jika Nami di Upper Yard. Saat ingin mencari Nami mereka dihentikan oleh sekumpulan orang yang aneh. Mereka dikenal sebagai petugas keamanan di Pulau Langit. Tujuan mereka ke sini untuk membawa bajak laut topi jerami ke tempat dewa. Karena telah melakukan sesuatu yang melanggar kebijakan Pulau Langit. Hal tersebut membuat kawanan topi jerami pun kebingungan tentang apa yang dibicarakan oleh petugas keamanan. Selain itu, mereka sedang mencari Nami.
Namun secara tiba-tiba, Nami datang dan mengatakan kepada rekannya bahwa pulau ini adalah pulau yang aneh dan juga berbahaya. Melihat hal tersebut, petugas keamanan itu menyerang mereka karena tidak memenuhi peraturan di pulau ini. Namun Luffy berhasil menghajar para petugas keamanan tersebut. Dan setelah berbincang yang cukup panjang, kawanan topi jerami memutuskan untuk pergi dari pulau ini. Alasannya, agar Konis dan Pagaya tidak ikut menjadi seorang kriminal karenanya. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk pergi. Luffy, Sanji, dan Usopp pergi ke rumah Konis untuk meminta bekal dan bahan makanan. Sementara yang lain menunggu di kapal. Secara tak terduga Going Merry berjalan sendiri. Ternyata ada seekor kepiting raksasa yang membawanya. Dan sisi kejauhan diperlihatkan para petugas keamanan yang menertawainya. Menurutnya kapal tersebut akan menuju ke sebuah tempat penghukuman. Karena telah melanggar peraturan dan menjelaskan tentang dewa di Pulau Skypia. Di sisi lain, setelah Luffy melihat bahwa kapalnya bergerak, mereka langsung memutuskan untuk menyusulnya. Namun sebelum itu, Pagaya memberitahunya. Singkat cerita, Pagaya menjelaskan kepada Luffy bahwa dirinya sekarang telah mendapatkan hukuman dari dewa karena telah menjelekkannya. Dan tepatnya sekarang Luffy sedang menghadapi ujian dari dewa untuk menyelamatkan temannya. Tak berapa lama Konis meminjami Luffy kapal. Namun sebelum itu terjadi hal tak terduga di mana Konis membeberkan kebenarannya. Bahwa dirinya sedang menuntun Luffy untuk melakukan sebuah hukuman dari dewa. Hal tersebut membuat Luffy kaget. Dan di saat yang sama pula, tiba-tiba kilatan petir mau menyambar mereka. Namun di sini Luffy dan lainnya berhasil menghindar. Menurut Konis, kilatan tersebut adalah perbuatan dari Dewa Enel karena tidak menaati peraturannya. Setelah melihat hal tersebut, Luffy bertambah semangat untuk menghajar Enel. Sanji dan Usopp pun menuju ke tempat yang para temannya disandra. Singkat cerita, akhirnya tiba di Upper Yard. Namun saat perjalanannya masuk ke hutan tersebut, terjadi banyak halangan. Namun mereka berhasil menghindarinya. Sampai akhirnya mereka tiba di suatu tempat, di mana mereka harus memilih salah satu gua yang bertuliskan nama. Pertama bertuliskan rawa, kedua bertuliskan besi, ketiga bertuliskan benang, keempat bertuliskan bola. Ternyata gua tersebut nantinya adalah hukuman yang mereka terima. Dan tepatnya setiap gua memiliki pendeta dewa yang menjaga masing-masing wilayah mereka. Tanpa berpikir panjang, Luffy dan Usopp memilih hukuman bola. Setelah melewati gua yang mereka pilih, secara tak terduga tiba-tiba pendeta dewa pun datang menghadang mereka. Pendeta tersebut bernama Satori. Di mana Satori memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika Merwa menyentuh bola di sekitar mereka, bola tersebut akan meledak. Ditambah ia memiliki kekuatan yang bisa membuat kawanan topi jerami kewalahan.